Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji syukur hanya kita naikkan kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita masih beribadah kepadanya. Mari kita berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yes, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu pernahkah melihat di luar sana ada langit biru, ada gunung menjulang tinggi, ada laut yang begitu dahsyat, rumput yang hijau, pepohonan juga yang hijau. Siapakah yang menciptakan semua itu? Dialah Tuhan, Dia pencipta alam semesta, pelukis cakrawala. Saatnya kita berikan yang terbaik untuk Dia. Pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya, Dia pelukis cakrawala, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selamanya Engkau Tuhan dan Raja kami.
Engkau baik, Engkau luar biasa. Selamanya Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami lemah, selalu Engkau ada. Engkau angkat hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Mari kita beri penyembahan yang terbaik untuk Dia. Terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Sampaikan Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Oh haleluya. Kasih-Mu setia Yes Lord, di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari
mengucap syukur Tuhan. Hati kami meluap dengan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Betapa Engkau baik, betapa Engkau selalu tampil sebagai penolong kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi Tuhan yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah penuh dengan urapan daripada Roh Kudus seperti pedang bermata dua, membebaskan setiap kami. Dan kebenaran firman Tuhan dibukakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online kita, baik untuk jemaat Bogor, Depok maupun Tangsel. Mari kita berdoa sebentar untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah bangkit dan kami percaya Engkau yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat memerlukan kehadiran-Mu. Sebab itu Roh Kudus, berbicaralah, mengurapi baik hamba baik semua yang mendengar, supaya kebenaran-Mu akan menguatkan kami semua. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada hari-hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti kita akan mengambil tema di dalam khotbah saya hari ini, yaitu tentang kehadiran Yesus. Saya ambil perikopnya dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan, sementara saya membaca, saudara yang di rumah, mari supaya bersemangat ikut membaca bersama-sama dengan saya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah saudara, kita akan lihat dari pelajaran pada hari ini. Pendahuluannya adalah di dalam setiap perkumpulan atau persekutuan murid-murid Yesus harus ada unsur-unsur berikut ini. Jadi tadi kita membaca bahwa murid-murid Yesus berkumpul di suatu ruangan yang pintunya terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Nah saudara, kita akan lihat ketika murid-murid itu pada berkumpul, bukan hanya dalam momen saat itu, juga di dalam momen-momen yang lain, harus ada selalu unsur apa saudara? Yang pertama adalah firman. Dan firman itu di sini adalah Yesus sendiri, di mana Dia hadir, Dia datang di tengah perkumpulan murid-muridnya. Yang kedua adalah sakramen. Sakramen itu apa saudara? Sakramen adalah ritus agama yang berhubungan dengan keilahian. Sakramen apa saja saudara yang ada di gereja lokal kita? Sakramen perjamuan kudus yang sering kita lakukan setiap bulan. Kemudian sakramen baptisan air saudara. Di mana di dalam sakramen itu kita percaya bahwa itu mengingatkan kita akan cinta Tuhan. Dan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kemudian unsur yang ketiga dalam setiap perkumpulan murid-murid Yesus yaitu adanya doa. Nah saudara, kan kita
percaya di dalam kelompok-kelompok doa kita, di dalam kita punya doa jemaat baik hari Rabu maupun doa fajar, di dalam sel grup kita pasti kita yakin ada unsur doa, ada unsur firman, kemudian ada lagi unsur persekutuan. Ketika saudara kumpul di sel grup pasti akan ada pemimpin kesan saudara yang bertanya, bagaimana cerita kamu 1 minggu ini? Lah kemudian pada waktu kita onsite dulu, kita sering makan bersama. Nah itu untuk supaya kita bersekutu satu dengan yang lain, menjadi seperti satu keluarga. Kemudian ada unsur pelayanan atau pengutusan. Ketika kita ikut kesan, baik kesan online maupun dulu yang offline, kita sering di situ ada bagian yang terakhir di mana kita membicarakan tentang kunjungan, membicarakan bagaimana kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain yang sakit dan sebagainya. Nah, jadi saudara, 5 unsur ini harus ada, baik dalam pertemuan ibadah raya kita maupun di dalam ibadah-ibadah kecil kita, yaitu di komsel-komsel dan sebagainya, saudara. Jadi saya ulangi lagi, harus ada unsur firman, sakramen, doa, persekutuan, dan pelayanan, saudara, atau pengutusan. Jika saudara tidak ada unsur-unsur ini, misalnya di dalam komsel saudara, kagak ada sharing firman, gak ada bicarain tentang Yesus, maka berhati-hati saudara. Jangan-jangan sel grup kita lama-lama hanya menjadi tempat curhat saja atau hanya menjadi kelompok arisan dan sebagainya. Maka 4 unsur ini ditambah sakramen harus ada. Kita lihat lagi saudara, pada ayat 19 dikatakan hari pertama minggu itu, apa artinya? Jadi pada pagi-paginya itu di hari yang sama Yesus telah bangkit saudara, kuburnya telah kosong. Nah di malam harinya murid-murid berkumpul saudara. Mereka berkumpul, mereka mau sel grup, mereka mau bersekutu, tetapi di dalam keadaan yang ketakutan, yang bingung. Karena apa? Yesus gak ada di tengah-tengah mereka saudara. Yesus pada waktu itu sudah bangkit tapi belum ada di tengah-tengah mereka saudara. Nah pada saat itu murid-murid juga ketakutan, tertekan. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu yang sudah menyalibkan Yesus, orang-orang Yahudi itu juga mengincar murid-murid Yesus saudara. Sehingga mereka ketakutan saudara. Namun Yesus yang maha kasih dan maha kuasa itu, dia tahu walaupun dia ada di tempat yang mana, tapi dia maha tahu. Dia tahu murid-muridnya malam itu berkumpul di dalam keadaan ketakutan dan kebingungan. Dan Yesus mau datang dan Yesus telah datang di tempat itu. Nah saudara, pelajarannya apa yang bisa kita tarik? Pelajarannya yaitu pada waktu kita tertekan, sama-sama kita semua tertekan. Pada waktu kita takut, pada waktu kita bingung, atau dalam masa-masa sulit, pelajarannya ialah kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah, dari persekutuan, atau dari kelompok doa-doa kita yang ada. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari hal tersebut saudara. Nah saudara, ini ilustrasinya seumpama di sini ada gambar seekor anak zebra. Dia keluar dari kelompoknya. Mungkin dia gak sadar, mungkin dia pengen coba-coba cari suasana yang baru. Sehingga apa saudara? Sebenarnya dia sedang diincar oleh seekor harimau di belakangnya saudara. Nah sama saudara, dengan kehidupan rohani kita, harimau-harimau atau iblis itu, dia saudara, sukanya itu akan mengincar, akan menerkam setiap anak-anak Tuhan yang justru mulai melepaskan diri dari kelompok-kelompok pertemuan, yang justru mulai memisahkan diri karena mungkin sakit hati, akar pahit dan sebagainya. Kalau saudara di situ membuka celah, berarti di situ saudara si iblis bisa masuk. Mungkin saudara berkata, sampai saat ini kepada saya tidak terjadi apa-apa tuh. Saya percaya walaupun saya sudah gak aktif lagi, saya gak berapi-api lagi. Saya biasa-biasa saja kok, tetap saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Nah saudara hati-hati.
Karena tingkatan yang paling dasar ketika saudara melepaskan diri dari persekutuan, komunitas dengan saudara-saudara seiman, maka nilai-nilai dalam pikiran kita akan semakin berubah, mengikuti apa kata orang, mengikuti apa kata dunia, dan itu berbahaya saudara. Kita lihat lagi, di dalam ayat 19 itu, Yesus datang, dia hadir saudara. Nah, kehadiran Yesus ini sangat diperlukan pada waktu kita bersekutu saudara. Kita tuh bersekutu itu bukan hanya untuk ketemu dengan teman-teman, bukan hanya sekedar program, tapi saudara yang kita rindukan benar-benar Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena kehadiran Yesus baik dalam suka dan duka itu merupakan syarat utama dalam hidup kita. Saudara boleh mempunyai banyak harta, banyak teman. Saudara boleh mempunyai kepandaian, kecantikan dan segalanya. Tapi tanpa kehadiran Yesus, suatu saat hidup kamu akan berakhir dengan perasaan yang hampa dan kosong. Dan pula di tengah segala kesulitan, saudara harus lebih lagi malah memerlukan kehadiran Yesus saudara. Kehadiran Yesus itu sangat penting ketika badai datang saudara. Kalau dia ada di dalam perahu kehidupan kita, kalau dia selalu menyertai hidup kita, tentunya hasilnya akan berbeda. Ada ilustrasi saudara, di mana seorang anak kecil di sebuah kapal yang pada saat itu di tengah laut dan bergelora ditimpa badai saudara. Semua orang udah panik, mau lari kocar-kacir sana sini juga nggak bisa karena di tengah laut yang bergelora saudara. Tapi saudara, ada seorang anak yang demikian tenang. Dia bermain dengan mainannya saudara. Sampai papahnya yang nahkoda itu memerintahkan anak buahnya untuk mencari anaknya. Dan anak buahnya itu temuin anak itu sedang anteng, sedang tenang. Main mainannya sendiri. Ketika ditanya, apakah kamu tidak tahu bahwa ini ada badai? Kok kamu tenang-tenang saja dan sebagainya? Dia bilang, saya tahu ada badai di luar. Tapi yang saya lebih tenang lagi, yang membuat diri saya tenang, ada papa. Ada papa di buritan kapal, ada papa yang sedang menyetir kapal ini. Saya yakin dia papa saya yang baik. Dan dia pinter katanya, makanya saya percaya badai ini juga nanti akan tenang. Nah saudara lihat bahwa inilah seorang kepercayaan anak yang tulus bahwa dia itu lebih mementingkan kehadiran papahnya daripada kehadiran yang lain. Sebab itu saudara, kehadiran Yesus sangat diperlukan. Nah Yesus itu hadir atau datang dengan maksud untuk apa? Ketika kita baca dalam Yohanes pasal 20 tadi. Yang pertama, Yesus membawa damai sejahtera di tengah masa yang sulit. Jadi dia bilang bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya pernah berkhotbah. Perasaan damai itu bukan perasaan yang turun naik saudara. Perasaan damai itu adalah suatu ketenangan dan kepercayaan. Tuhan pasti akan menolong masalah-masalah kita yang terburuk sekalipun. Pada waktu ada lomba lukisan, saya pernah cerita pada waktu itu. Lukisannya temanya tentang damai sejahtera. Saudara banyak yang melukis tentang gunung yang indah, ada sawah-sawah, kemudian laut yang tenang-tenang ombaknya, dan pohon-pohon yang angin saudara, pohon-pohon itu pada bergoyang saudara. Nah tapi semuanya itu enggak menang saudara. Yang jadi juara dalam lukisan itu adalah apa saudara? Adalah air terjun yang demikian bergemuruh dan di pinggirnya saudara. Di dekat air terjun itu ada seekor burung yang kecil saudara. Nah inilah saudara yang disebut damai sejahtera. Meskipun ada air terjun bergelora, namun burung ini tetap tinggal di dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang tenang. Itulah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Kalau dia hadir saudara
Dia akan berikan damai sejahtera itu bagimu. Dia akan berikan damai sejahtera itu di tengah kelompok doamu. Dia akan berikan damai sejahtera itu saudara di tengah kelompok sel grupmu dan sebagainya. Kemudian saudara kita lihat lagi tujuannya Yesus hadir. Yang kedua, untuk apa? Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya saudara. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa kebangkitan itu. Dia bukan Tuhan yang palsu. Dia memang benar-benar Tuhan yang sudah disalibkan. Dengan bukti lambung dan tangannya itu berlubang kena paku saudara. Dan dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya. Ini aku Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Mau hadir, mau datang kepadamu. Sehingga saudara aplikasinya, apakah kita merasa gagal dan lemah di masa sulit seperti ini saudara? Ingatlah Yesus hadir. Yesus hadir bukan dengan segala kelemahannya, justru dia datang dengan kuasa kebangkitannya untuk memberi kemenangan bagi kita yang mungkin sekarang kita merasa lemah atau gagal. Kemudian yang ketiga, Yesus hadir untuk apa saudara? Ketika murid-muridnya melihat Yesus datang, mereka bersukacita. Nah saudara, murid-murid bersukacita karena pasti merekanya tadinya kecewa dan bingung. Wah, Yesus yang bersama-sama dengan kita, sekarang dia telah hilang, telah pergi. Namun ketika dia datang, tentu saja mereka bersukacita. Nah saudara, ada bagian di dalam hati kita yang kosong. Dan bagian itu gak bisa diisi oleh siapapun di dunia ini, sekalipun oleh kekasihmu. Yang paling bisa mengisi ruangan kosong dalam hidup kita hanya Yesus saudara. Semua benda-benda, semua harta di dunia ini mungkin pertama kali akan memuaskan hatimu ketika engkau sering pergi ke luar negeri dan sebagainya. Mungkin kau akan senang hatimu dan sebagainya. Tapi lama-lama kejadian-kejadian atau barang-barang itu saudara akan membuat hati kita tuh tetap flat saudara, tetap kosong. Nah hanya Yesus yang bisa mengisi. Itu sebabnya kita perlu kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kemudian Yesus datang itu untuk apa saudara? Tujuannya yang keempat, untuk mengutus kita. Dikatakan pergi melayani, jangan malas, jangan takut saudara. Jadi lockdown atau pandemi ini saudara bukanlah liburan saudara. Jangan saudara berlibur terus saudara. Dan pergi melayani, ini adalah nilai-nilai gereja kita dari sejak dulu. Di mana kita harus berani pergi melayani, minta kreativitas kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saya harus melayani di tengah masa online seperti ini. Jadi saudara, ketika Yesus itu saudara, dia dulu telah hadir, sekarang juga dia hadir, dia tetap sama. Supaya dia mengutus kita untuk pergi melayani. Yang berikutnya saudara, Yesus datang untuk apa? Memberikan Roh Kudus-Nya. Dikatakan dia mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu apa saudara? Sebagai penolong dan penghibur. Ingat saudara, Yesus memang kita gak bisa lihat saudara. Mungkin saudara kita juga gak bisa pegang dia saudara saat ini. Tapi ada Roh Kudus yang dikirim oleh Yesus sebagai penolong. Roh Kudus itu mempunyai kuasa. Dia adalah roh kuasa yang membuat orang menjadi tangguh saudara. Yang membuat orang menjadi tough untuk melayani. Yang membuat orang menjadi tangguh menghadapi kehidupan sesulit apapun. Coba kita lihat rasul-rasul di Alkitab. Mengapa mereka demikian tangguh dalam melayani? Hari ini mereka didera, mereka dilempari batu, mereka dicambuk, dipukul dan sebagainya sampai hampir mau mati. Tapi besoknya mereka enggak jera-jera, bangkit lagi saudara untuk melayani Yesus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara, kehadiran Yesus ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus di dalam pertemuan-pertemuan kita maupun secara pribadi. Jadi saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus menggunakan bahasa roh di dalam setiap pertemuan kita saudara. Supaya apa? Kehadiran Yesus menjadi nyata. Nah saudara, saya akan memutar sebuah video. Video ini bercerita tentang kebangunan rohani di Azusa Street pada tanggal 9 April 1906 saudara.
Video tersebut, saudara, di situ disertai dengan tanda-tanda ajaib. Banyak orang sakit disembuhkan. Asal mulanya dari mana, saudara? Asal mulanya yaitu dari orang-orang yang mencari kepenuhan Roh Kudus. Mereka akhirnya dibaptis Roh Kudus, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour. Dan dia adalah seorang Afrika, saudara. Namun dia dipenuhi dengan Roh Kudus sampai kepada Agnes. Ada seorang mahasiswi Kristen yang namanya Agnes, kemudian ada mahasiswi-mahasiswi yang lain, sampai akhirnya menyebar gerakan baptisan Roh Kudus ini, saudara, di Los Angeles bermula dari Azusa Street. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika mereka berkumpul setelah mereka menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Bahwa banyak miracle, banyak keajaiban terjadi, orang-orang sakit disembuhkan. Kita lihat videonya yang berikut ini. And he looked at the altar and said, y'all want to have some fun like we did about a year ago when the man's leg grew out? He said, well, we're going to. And he laid his hands on his shoulder. Brother Garcia looked down and said, Brother Tommy, I could look down into that hole in his shoulder and see the bone. He said he started praying for it and said all of a sudden the bone started growing out. In about 4 inches, the flesh started growing around it. And he said, I sat there, it took only seconds, but to him, it was slow motion. And he watched it as it just grew out. And he says, then he watched as the fingernails appeared all of a sudden. This man, his chin dropped down to about here. How he ate, I don't know. And even those people at Azusa told me they didn't know. But they started praying for him, and then you could hear bones popping, and his chin started coming back up. And with just in a few minutes, he was normal. And Lucille said he was really kind of attractive. She had come to Azusa Street. Sister Carney saw her come in with a bloody bandage over her ear. And she said you could see she was in tremendous pain. So she went up to her to minister to her, and she told her what had happened. She said she pulled it back. She said, Tommy, it looked like a raw piece of meat. There was nothing there, just a raw piece of meat. Well, she started praying for it, and the woman said, oh, I feel tingling, and the pain's all gone. The pain is gone. So she said she yanked it back and looked, and right before her eyes, that was her first creative miracle. She said, that ear, a brand new ear. Said, he said he had a big handkerchief hanging down over his stomach, and it didn't smell too good. Well, he came up and asked the man, he said, what is your problem? He said, well, he told him, he said he picked up the and looked under, and he says his entrails just hung out. Hung down on his side. And he said, so he put the flap back down and put his hand on it and started praying, and he could feel his hand going in. And all of a sudden he says there was nobody, so he just grabbed it and put it back up. There wasn't even a hole. It just closed up right in front of him. His entrails went back into his stomach, and it closed up. He got closer and realized the man was blind. Stone blind. So he had more compassion. Went up and says, what did you come here for? What did you come here for? He says, well, the people are telling me people come in here and they get healed. He said, I want my eyes healed. Okay. He said, okay, let's pray. Let's pray. He prayed for the man. His eyes got healed. Even the stench of alcohol left. And later on, through the Midwest, he had great revivals with the Assemblies of God. Even my hometown. He established a church there. Had hurt his leg in a football game, and he had it in a cast. Well, when I was speaking, I had him come down and sit in a certain area. And I said, now you people up there, you pray. And I said, I mean you young people, as well as these older ones. You pray, and if God tells you to go, leads you to go pray for somebody, obey. Go down and pray for them. Well, this little girl got up, and she looked about 10, but she was 13. She walked down there and laid hands on this man, and all of a sudden he started jerking, and he went yelling, get the cast off. They busted this cast off, and he started dancing around the church. It took me a while to get him to get that little girl over to me. Everybody was going crazy. And I said, sweetheart, how old are you? She said, 13. I said, did you know you can do this anywhere, anytime?
She looked puzzled. She said, anywhere, anytime? I said, yes. Said she went to her school and she was what we call the towel girl. Right. You seen these little girls handing to, okay, the quarterback got injured bad. They had him up on the gurney. She walked up to him and says, I believe in divine healing. I believe if I pray for you, you will be supernaturally healed. Would you like for me to pray for you? She said he grunted out a yes. She laid hands on him and prayed for him. He got healed. He got up in the next play. It was him out. Nah saudara, tadi kita udah saksikan bagaimana orang yang sakit kanker, orang yang tangannya buntung, orang yang buta, semua disembuhkan. Karena apa? Kehadiran Yesus di tengah persekutuan mereka. Nah kalau begitu aplikasinya apa untuk hidup kita? Dalam masa sulit yang pertama, dalam masa sulit seperti ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan atau persekutuan ibadah kita. Contohnya adalah murid-murid Yesus yang tadi. Jangan menjauhkan diri dari doa-doa jemaat maupun dari sel grup kita. Yang kedua, di dalam setiap persekutuan kita, Yesus harus menjadi pusat perhatian kita. Jadi yang menjadi pusat perhatian bukan hanya pemimpin kesan, bukan hanya pemimpin doa, bukan hanya pemimpin diskusi, tapi siapa? Tuhan Yesus. Apalagi kalau yang menjadi pusat perhatian hanya masalah-masalah saudara. Walaupun saat itu saudara sedang susah, tapi kita harus yakini kalau saya mau hadir di pertemuan ini, saya berarti merindukan kehadiran Yesus sebab dia yang jadi pusat perhatian kita. Yang ketiga aplikasinya, jangan menjadikan tempat pertemuan-pertemuan kita hanya untuk ruang ngegosip atau ngerumpi saudara. Nah ini sangat tidak alkitabiah karena kita mau menjadikan Yesus yang utama saudara. Jadi sekali lagi jangan menjadikan itu sebagai tempat untuk ngerumpi, ngegosip dan sebagainya. Lalu yang keempat, mari berdoa supaya kehadiran Yesus menjadi nyata dan keajaibannya terjadi di tengah-tengah kita. Jadi saudara ketika sungguh-sungguh kita pengen kehadiran Yesus, kita pengen saudara dia menyatakan keajaibannya. Ketika saudara bersepakat, ketika saudara banyak berdoa, di situ banyak kuasanya. Karena itu mari saudara ikut di dalam doa jemaat Rabu, doa fajar, kelompok-kelompok doa yang ada di samping sel grup saudara sendiri. Lalu saudara kesimpulannya yang terakhir, jemaat Tuhan, marilah kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Berdoa bersama terus untuk apa? Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita juga merindukan keajaiban-keajaiban terjadi. Kita merindukan semakin kita berdoa, kita satu sama lain lebih saling mengasihi dan sebagainya. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar cerita murid-murid Yesus, bagaimana rindu berkumpul dan Engkau hadir di tengah mereka. Demikian juga dalam setiap persekutuan-persekutuan yang kami lakukan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau beri kami kerinduan untuk benar-benar bersekutu yang menjadikan Engkau pusat hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami setelah ini boleh lebih lagi punya kesukaan untuk berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya bacakan di dalam satu ayat yaitu Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saat yang indah buat kita memberi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Dia yang sudah begitu baik. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberi. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali Tuhan kami bisa beribadah kepadamu. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Biar Tuhan yang memberkati dan menguduskannya dan segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berhenti.
Untuk ibadah minggu depan, tanggal 24 dan 25 April akan dilayani oleh Pastor Sony Pilongo dari MDC Malang. Ibadah dapat disaksikan mulai jam 5 sore melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita beribadah bersama kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama dalam doa fajar setiap hari Senin pukul 5.30 dan doa jemaat Rabu setiap hari Rabu jam 18.30. Untuk kesan online, mari tetap menjangkau selama masa pandemi ini. Tetap semangat dan sukacita menjalankan kesan online. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom, dan Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Saudara, kita telah sampai di akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Sama seperti tadi firman Tuhan mengatakan, marilah kita sebagai murid-murid Kristus di dalam masa yang sulit, di dalam masa yang membingungkan, justru kita harus terconnected satu dengan yang lain. Terutama di dalam kesan-kesan yang sudah kita punyai dan juga di dalam setiap doa bersama. Mari saya undang semua jemaat, baik yang di Bogor, di Depok maupun di Tangsel, untuk lebih banyak lagi, lebih sungguh lagi di dalam doa-doa bersama kita. Kita percaya pada masa Paskah pada bulan ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita percaya semangat Paskah, semangat Dia bangkit dan spiritnya ada di dalam hidup kita, kiranya memenuhi kita semua. Sebab itu sebelum kita tutup dalam doa, kita nyanyikan satu lagu ini sebagai pengharapan kita bahwa di dalam Dia ada hari esok. Kita tidak usah gentar. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini dengan semangat. Yes, yang di rumah nyanyi. Yes. Ada hari esok, setia hidup. Katakan dengan percaya. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, engkau bangkit, engkau hidup. Yes, Yesus. Kau hidup, kau hidup. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih. Kami percaya kalau Engkau yang bangkit dan hidup, itu juga tinggal di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih hari ini kami boleh ya Bapa beribadah bersama-sama, memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, biar kami bisa praktekkan itu dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Biar kami terus semangat ya Bapa, mempunyai kuasa kebangkitan itu di dalam hidup kami. Kami akan memberitakan nama-Mu kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau. Kami ingin hidup kami menjadi garam dan terang bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga akan memberkati setiap
setiap rumah tangga pada jemaat kami ya Bapa. Diberkati ya Tuhan, setiap apa yang diusahakan menjadi berhasil ya Bapa. Setiap apa yang digumulkan menjadi kenyataan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap anak-anak diberkati, cita-citanya tercapai, pekerjaan kuliahnya berhasil ya Bapa. Kami semua dilindungi, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya wajah Tuhan dihadapkan kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan